Selamat pagi, Jos. Kembali lagi di acara e-podcast bersama Pandu di sini. Kamu pasti bisa. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis nih, lagi-lagi kita bicara soal bisnis nih. Ya, teman-teman di sini udah tahu nggak sih yang namanya follow up? Teman-teman yang menjalankan bisnis pasti udah tahu yang namanya follow up. Buat teman-teman pemula nih, yang mau menjalankan bisnis, yang mau melancarkan bisnisnya, harus tahu yang namanya itu follow up. Apa sih follow up itu? Dan gimana sih caranya follow up? Dan kepada siapa kita harus melakukan follow up? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Pandu akan sendirian di sini. Pandu akan ditemani oleh seorang businessman yang berasal dari Bali. Beliau ini sudah terjun ke dunia bisnis itu udah lebih dari 20 tahun. Wah, nanti kita akan curi ilmunya bersama-sama, oke? Langsung aja kita sambut Pak Hosea. Selamat pagi, Pak Hosea. Selamat pagi ya semuanya. Oke, sehat ya Pak? Sehat, disyukur sehat dan harus selalu sehat. Iya nih Pak. Langsung aja ya Pak ya, kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang follow up. Nah di sini teman-teman pasti udah penasaran banget apa sih follow up itu dan gimana caranya. Menurut Pak Hosea sendiri, follow up itu seperti apa sih? Banyak orang yang mengerti, tahu tentang follow up. Tetapi pada saat mereka ditanya, follow up itu apa? Mereka mulai meraba-raba. Nah, sebetulnya apa follow up itu? Kalau saya bisa menjelaskan secara gamblang, follow up itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan kelanjutan dari sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya atau sebuah tindakan yang sebelumnya, di mana tindakan yang kemudian ini dilakukan secara terus-menerus sampai tercapainya, sampai terwujudnya tujuan yang dikehendaki. Nah, tentunya setiap orang kan kepingin apa yang menjadi tujuannya atau menjadi impiannya terwujud, ya. Harus ada langkah-langkah atau tindakan yang dia lakukan supaya impian itu terwujud. Contoh, saya kepingin makan durian, saya kepingin menanam pohon durian. Saya beli bibit unggul durian yang bisa 5 tahun sudah tinggi dan berbuah. Saya tanam. Apakah pasti menjadi pohon besar? Belum tentu. Saya harus memastikan bahwa ini bisa menjadi pohon besar. Maka saya sirami, saya mungkin kasih pupuk. Begitu dia muncul bertunas, keluar dari atas tanah, saya harus menjaga. Jangan sampai dimakan kambing. Sampai dia besar dan berbuah. Jadi, kalau saya mempunyai sebuah keinginan, atau impian, ataupun cita-cita yang saya kepingin itu betul-betul terwujud, maka saya harus memastikan. Dan saya melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang berturut-turut atau berkelanjutan sampai terwujudnya impian atau tujuan saya itu. Nah, contoh yang gamblang yang lain adalah kalau kita misalkan sebagai seorang pemuda mau menikah, mencari calon istri, tentunya memilih dari sekian banyak. Oh, itu ada seorang gadis yang cantik, rupawan, kelihatannya pinter dan sopan. Cita-cita saya, keinginan saya akan meminang dia sebagai pasangan hidup. Apakah pikiran saya itu langsung begitu saya terwujud? Tidak. Saya harus berusaha mendapatkan si gadis itu. Saya kenalan, lalu saya bertukar nomor, mungkin saya berusaha mengambil simpati dari dia, entah gimana caranya, lalu mulai kontak, PDKT dan sebagainya. Apakah si gadis pasti mau? Belum tentu juga. Nah, saya mulai melakukan apa yang saya sebut follow up. Saya mulai PDKT, saya follow up, saya meyakinkan dia bahwa saya ini tingkah lakunya baik, sopan, bisa bertanggung jawab, ya. Lalu saya memberikan perhatian, ya, mengajak keluar kalau emang dia sudah mulai mau dan seterusnya. Apakah itu menjamin sampai ke jenjang pernikahan? Belum tentu. Lalu saya kembali mulai follow up lagi, ketemu keluarganya, orang tuanya, mulai ada pendekatan yang semakin dalam. Akhirnya apa? Si gadis yakin. Dari apa dia bisa yakin? Karena saya memfollow up terus menerus. Saya follow up, akhirnya dia tuh yakin dan dia mau dilamar. Jadilah pernikahan itu, terciptalah keluarga. Tujuan saya adalah tadi apa?
membina keluarga bersama calon yang saya pilih. Saya melakukan langkah-langkah follow up sampai tercapai. Nah, itu kurang lebih. Jadi, untuk memastikan suatu tujuan saya itu bisa terwujud, saya melakukan follow up. Dan follow up ini tidak hanya cukup sekali, tetapi berkelanjutan. Kalau memang saya punya tujuan atau impian itu menurut saya sangat layak atau sangat harus diperjuangkan, saya lakukan follow up itu terus-menerus sampai terwujud. Kurang lebih begitu. Oke, kalau di dalam bisnis, Pak. Kalau di dalam bisnis tuh follow up sama penawaran itu apakah beda ya, Pak ya? Follow up dengan penawaran. Ya. Nah, kalau penawaran itu saya hanya, atau contohnya saya mempunyai sebuah barang atau produk atau jasa yang saya tawarkan kepada mungkin konsumen saya. Kalau sudah saya tawarkan, saya berharap dia membeli. Tentunya ada beberapa kemungkinan. Dia bisa langsung, maaf, saya tidak membutuhkan. Atau dia bilang, oh, bagus juga ya, tapi saya pertimbangkan dulu ya, saya tanya sama suami, nanti kapan-kapan kembali lagi. Atau, oh, saya mau beli. Jadi, kemungkinannya yang itu. Pada saat saya ketemu kemungkinan bahwa dia masih pikir-pikir atau mempertimbangkan, berarti saya punya peluang bagaimana? Ada kemungkinan dia bisa membeli. Apakah saya hanya menawarkan lalu apapun jawabannya saya tinggalkan? Itu hanya penawaran. Tapi kalau saya kepikir ini sampai goal, saya lakukan follow up. Oh, baik Bu, enggak apa-apa. Ibu nanti runding sama suami dulu. Boleh Bu, minta nomor teleponnya. Kalau perlu nomornya Bapak juga, nanti saya akan menjelaskan per telepon. Oh ya boleh dikasih. Lalu saya lagi telepon, Bu, yang kemarin itu ada tambahan ini Bu. Ini mumpung mau masuk ke bulan suci, ada diskon. Nah, itu saya follow up. Tujuannya mempengaruhi. Jadi supaya apa? Penawaran saya itu bisa sampai terwujud, terbeli barangnya. Nah, itu. Oke, jadi penawaran sama follow up itu saling berkaitan ya, Pak ya? Follow up itu adalah tindak lanjut daripada apa yang sudah disampaikan. Di follow up supaya sampai menjadi goal gitu. Oke Pak, kalau di dalam sebuah bisnis nih, pentingnya follow up ini apa sebenarnya selain yang Pak saya sebutin tadi? Bisnis, ya. Dalam bisnis apa sekarang dulu? Bisnis pada umumnya? Ya, pada bisnis pada umumnya aja Pak, secara umum. Nah, kalau bisnis pada umumnya, bisnis ini kan macam-macam. Contoh bisnis itu antara lain orang buka toko yang dia jaga sendiri. Nah, ini namanya bisnis juga toh, walaupun bisnis kecil. Sekarang begini, misalkan saya buka toko, saya jaga sendiri. Apakah tujuan saya membuka toko itu hanya untuk mengisi kesibukan saya, mengisi waktu, ataukah saya mengharapkan ada hasil? Tentunya ada hasil kan? Nah, kalau saya buka, tentunya saya melihat orang lalu lalang di depan toko saya, katakanlah saya jual baju di toko saya, menjual baju. Nah, ada orang cuma lihat dari depan, noleh-noleh, oh ada toko baru buka, lewat lagi. Saya cuma berharap sambil berdoa di dalam toko. Kira-kira ada orang masuk, bisa jadi orang masuk. Lalu orang masuk, dia masuk ke saya bilang, silakan lihat-lihat Bu, silakan lihat-lihat Pak. Sudah, mereka lihat-lihat, saya diamkan saja. Terus yang terjadi apa? Oh mari Pak, terima kasih ya. Saya keluar dulu, belum ada yang cocok. Oh silakan. Apakah saya buka toko hanya seperti itu? Tidak. Saat ada yang masuk, oh saya berusaha mempengaruhi orang itu sampai dia mau membeli. Pada saat dia melihat, dia ambil satu baju, saya bilang, wah ini sangat cocok dengan Bapak ini. Warna kulit dengan warna pakaiannya pas Pak. Dan ini Pak, Bapak nomor berapa Pak? Saya ambilkan. Oh saya nomor 16. Sebentar Pak, langsung saya ambilkan. Ya coba-coba. Karena ini bukan dev store ya, seperti toko pribadi, ya saya cobakan di situ. Kalau kakak kecil, nggak apa-apa Pak, saya ambilkan yang 16,5. Itu saya follow up dalam rangka apa? Supaya dia jadi beli. Apakah dia jadi beli? Belum tentu. Nah, tapi saya tetap berusaha, saya follow up lagi. Pak, barangkali Pak, ini Bapak perlu lagi Pak.
Setelah dia merasa kok enak, saya bilang gini, Pak, barangkali Bapak perlu membeli bawahannya, Pak. Ini kebetulan ada celana panjang hitam yang pas matching dengan ini. Saya follow up terus. Tujuannya apa? Yang tadinya dia tidak mau membeli, jadi membeli. Yang tadinya dia mau beli satu, saya follow up lagi, jadinya beli dua. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Terjadi transaksi. Oke Pak, saya jadi ambil ini. Terus jadi, Pak, kalau Bapak puas, kasih tahu teman-teman ya Pak ya. Sambil begitu. Nah, itulah follow up yang saya lakukan. Supaya apa? Toko saya ada pembeli. Nggak bisa kita diam-diam. Memang ada kemungkinan dengan kita diam pun ada hasil. Tetapi tentunya dengan follow up pasti hasil lebih maksimal. Gitu loh. Oke, Pak Hosea, kan saya baca profilnya Pak Hosea. Kalau Pak Hosea itu sekarang terjun di dunia bisnis yang namanya HDI sudah hampir 20 tahun nih. Nah, di sini Pandu dan teman-teman kepo nih tentang follow up yang dilakukan di dalam bisnis HDI. Nah, kemungkinan nanti bisa diadopsi untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis atau teman-teman yang juga menjalankan bisnis HDI. Nah, di sini mungkin Pak Hosea bisa berbagi pentingnya follow up di dalam bisnis HDI dan kepada siapa aja sih kalau misalkan kita mau follow up yang ada di bisnis HDI, seperti itu Pak, silakan. Oh ya, baik. Saya bergerak di bisnis social network marketing HDI. Nah, HDI ini merupakan sebuah bisnis jaringan, pemasaran jaringan. Kita tahu bisnis pemasaran jaringan itu terdiri dari kumpulan sebegitu banyak orang, pelaku-pelakunya, yang di tempat kami ini disebut dengan nama enterpriser. Nah, tentunya kalau kita sekarang mengukur besar atau kecilnya bisnis kita di HDI ini, tentunya dilihat dari seberapa banyak orang aktif atau rekan-rekan aktif di dalam teamwork saya, di dalam jaringan saya. Nah, pertanyaannya, orang masuk, karena ini kan sistemnya kan membership, keanggotaan. Saya mensponsori orang, saya mensponsori yang kedua dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya mensponsori lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa motivasi mereka masuk mendaftar sebagai member ataupun sebagai enterpriser. Kadang-kadang mereka mendaftar hanya untuk mendapatkan fasilitas harga diskon. Karena sebagai seorang enterpriser atau member, mereka kalau membeli ada harga khusus yang lebih murah sekitar 20-25%. Nah, kadang-kadang orang berhenti sampai di situ. Ada juga yang memang melihat, oh ini bisnis ya, ada duitnya ya, ada, bisa dapat penghasilan, ada. Ya sudah, saya mau coba. Dia bilang apa? Saya mau coba. Yang namanya orang nyoba, begitu dia merasa sulit, ditaruh enggak itu? Ditaruh. Nah, dengan ada orang yang satu cuman masuk untuk beli dapat diskon, cukup sampai situ. Ada yang mau mencoba saja, apakah bisa berkembang? Tentunya tidak. Maka kembali ke tadi yang namanya follow up. Nah, saya melakukan juga follow up terhadap apa? Terhadap siapapun yang menurut saya bisa saya ajak kerjasama membangun bisnis ini. Karena bisnis jaringan itu kan kumpulan orang-orang. Nah, harapan saya kumpulan orang-orang di dalam teamwork saya itu adalah orang-orang yang aktif. Tidak ada orang yang masuk langsung aktif. Harus saya mempengaruhi. Nah, karena itulah saya mempengaruhi, jangankan orang yang sudah masuk ya. Orang yang belum masuk pun saya harus pengaruhi supaya jatuh masuk. Belum masuk, saya pengaruhi supaya masuk. Sudah masuk, saya pengaruhi supaya aktif. Sudah aktif, saya pengaruhi supaya lebih serius. Sudah serius, saya pengaruhi supaya makin gigih, makin membesarkan bisnisnya. Nah, berarti follow up terus menerus. Nah, hebatnya lagi, bisnis HDI beda dengan bisnis yang tadi saya bilang buka toko itu. Kalau saya buka toko itu, saya mau memperbesar toko saya. Gimana caranya? Saya seorang diri nggak mungkin pegang toko 5. Kalau saya pegang 5 toko, siapa yang pegang? Saya harus ngupah orang, karyawan yang saya percaya. Iya, saya percaya. Apakah dia bisa dipercaya? Belum tentu. Tapi kalau di sini, di bisnis HDI tadi itu, saya bisa mempercayai siapa saja, karena bagi saya nggak ada resikonya. Dia mau berbuat curang bagaimana?
Nggak ada barang yang bisa curi. Orang kita semua itu kan nggak pegang barang atau produk. Produk hanya ada di center, ya, stokis center, learning center atau family center, yaitu pusat-pusat atau outlet atau kantornya. Kita hanya melaksanakan, hanya mempromosikan, yang kadang-kadang hanya melalui online. Nah, kembali ke yang tadi itu follow up. Saya kepingin bisa berkembang, maka saya mulai melakukan yang namanya follow up. Tentunya saya harus mulai dengan mencari orang.